siang Vina. Selamat siang Kak. Terima kasih Vina udah mau datang di sesi konseling ini. Gimana Vina tadi selama perjalanan ke sini? Seru sih, soalnya beberapa hari ini kan aku nggak keluar rumah. Jadi pas kesini kayak wow, mendapatkan angin segar aja. Jadi kayak Vina karena mungkin minggu tenang juga Iya, kali ya. minggu Jadi tenang. kayak lebih banyak di Iya, rumah, nggak ada ke kampus gitu. nggak ada kegiatan di kampus Nggak gitu ada. ya. Oke. Sebelumnya ini kan kita baru pertemuan pertama Iya. ya. Sebelumnya kita cuma by chatting doang. Iya. Mungkin Vina bisa memperkenalkan diri Vina. Oke, nama saya Vina. Mungkin jurusan asalnya. Jurusan saya teknologi pendidikan. Asal saya dari Nia, Sumatera Utara. Berarti Vina ini merantau gitu ya di sini? Tentu aku merantau. Mana perasaan jadi anak rantau? Seru, suka, tapi kayak apa, takut juga sih. Apa yang ditakutin? Soalnya kan beda bahasa, beda budaya. Jadi kayak kalau melakukan sesuatu itu kayak harus wanti-wanti dulu, ini di sini diterima nggak, kayak gitu. Karena beda budaya, Iya. suku tadi ya. Tapi sejauh ini Vina udah semester berapa? Semester 2. Berarti sejauh ini aman-aman aja? Aman, masih aman. Teman-temannya? Aman, teman-temanku menerima aku sih. Walaupun aku menjadi minoritas ya. Minoritas karena Agama. Oh, dari agama. Iya. Suku juga ya? Suku juga, bahasa. Tapi teman-temanmu fine-fine aja? Fine-fine aja. Tapi Vinanya sendiri merasa terbebani nggak? Enggak, semester 1 iya. Tapi sekarang semester 2 enggak. Udah lebih enjoy Iya, gitu. enggak. Sekarang Vina semester 2. Gimana perkuliahan semester 2 Vina? Perkuliahan semester 2 kayak masih oke lah, nggak ada yang berat-berat banget. Malah aku lebih suka semester 2 daripada semester 1. Kenapa? Bukannya menurut aku semester 1 ya itu kayak pertama kali. Selain beradaptasi, ya beradaptasi semua sih, sama tugas-tugasnya, sama lingkungannya. Nah kan semester 2 udah mengenal yang semester 1 kan, jadi bisa enjoy. Jadi padahal harusnya semakin naik semester semakin pusing Iya. ya, tapi Vina bilang semakin tadi naik semester 2 malah lebih enjoy. Gitu. Tapi siap nggak ini? Kan ini mau bentar lagi mau naik semester. Nggak siap. Kenapa nggak siap? Soalnya melihat cutting-cutting itu kayak aduh, perbedaan banget ya mereka. Ya, mungkin ya memang berat ya semester 3. Aku juga semester 4. Nah, jadi ya memang berat, tapi ya tadi dibilang Vina tetap bisa enjoy gitu karena teman-temannya. Oke. Jadi saya juga memperkenalkan diri ya. Nama saya Lena. Sini saya mahasiswa semester 4, tapi hari ini Vina bisa anggap aku jadi konselornya Vina gitu ya, karena kita lagi melakukan sesi konseling. Oke, terima kasih ya Vina hari ini udah menyediakan waktu untuk datang konseling dengan aku. Semoga nanti dalam sesi konseling ke depan Vina bisa terbuka ya sama pertanyaan-pertanyaan atau ada perasaan yang ingin Vina sampaikan. Oke Kak. Vina siap? Siap dong. Oke, sebelumnya nanti dalam sesi konseling ini Vina nggak usah takut ceritanya disebarkan atau dikasih tahu sama orang lain gitu, karena kita sebagai konselor itu ada asas kerahasiaan gitu. Jadi bebas Vina mau cerita apa aja gitu. Oke, mungkin untuk memulainya mungkin aku mau nanya aja ya, mungkin selama kegiatan Vina di kampus gimana? Maksudnya gimana ini kegiatan yang kayak mana? Ya entah Vina ikut apa sih? Organisasi. Iya. Semester 2 ini aku baru ikut organisasi sih. Awal-awalnya nggak mau ikut, cuman kayak coba-coba keterima. Jadi ya organisasi ini juga yang kayak buat aku bisa keluar dari zona nyaman. Tapi Vina enak ikut organisasinya? Enak. Awal-awal enggak. Soalnya kan harus ketemu orang baru lagi, terus melihat orang baru kayak wah mereka keren ya. Terus tapi di dalam organisasi yang ikut ini juga maksudnya mereka juga enggak yang toksik gitu, enggak. Mereka kayak support terus sama-sama kayak saling dorong, saling merangkul gitu. Jadi aku kayak
oh ya udah merasa diterima. Oke, jadi Vina merasa diterima gitu ya Iya. meskipun ikut apa organisasi. Tadi Vina juga bilang dari beda suku, Iya, terus bahasa juga kesulitan gitu iya ya. kesulitan. Tapi mereka nerima dengan baik. Nerima. Oke, sebelumnya saya tadi lupa jelasin ya bahwa nanti si konseling ini kita menggunakan teknik naratif terapi. Nah, jadi naratif terapi itu kayak apa ya? Ada masalah dalam diri Vina, tapi itu tuh bukan satu masalah yang melekat pada Vina gitu. Itu masalah yang sebenarnya ada di luar diri Vina gitu. Oke. Jadi nanti sesi konseling kita berjalan sama mungkin 50 sampai 60 menit ke depan. Tapi saya harap sesi konseling ini Vina bisa enjoy ya. Jadi nggak usah tertekan sama durasi waktunya. Vina bisa ya kita sambil ngobrol, aku juga sambil bantu Vina gitu ya. Nah, tadi saya sudah jelasin tentang kerahasiaan dalam sesi konseling ini. Iya. Oke. Jadi kita lanjut ya. Tadi Vina ikut organisasi gitu ya di dalam perkuliahan. Mungkin di dalam perkuliahan ini apa yang Vina tuh rasa ya aku sulit banget, entah dari mata kuliahnya, teman-temannya atau apa. Aku sulitnya ini sih, apa ya, sama pandangan orang-orang. Jadi aku datang kuliah tuh walaupun orangnya nggak kenal ya, misal di pendopo tuh rame orang-orang, terus dalam hati aku pengen ke pendopo, pengen lewat situ aja, aku kayak udah mikir kayak nanti mereka lihat aku takutnya ada yang salah, kencingku kebuka atau rambutku nggak rapi. Terus kayak aku merasa insecure aja itu kalau melihat orang-orang kayak wah mereka keren ya, kayak merasa tertinggal aja, insecure aja. Jadi itu yang bikin mungkin selama 2 semester ini yang bikin Vina rasanya nggak percaya diri, nggak percaya insecure diri. gitu. Menurut Vina apa maksudnya yang mengakibatkan itu terjadi? Kenapa ya? Itu aja sih, kayak apa ya, kayak nggak ada, semisalnya aku melihat ada, mungkin karena aku ini ya masih belum ada teman yang dekat-dekat banget di kampus ya, jadi kalau ke kampus itu kan paling sama teman kosku ya, tapi beda jurusan kita kan, jadi beda arah. Nah kalau aku punya teman sambil jalan ke kelas itu ya aman-aman aja, tapi kalau sendiri aku merasa orang-orang itu melihat aku kayak merasa terhakimi gitu, padahal nggak sebenarnya kan, sebenarnya orang-orang itu nggak melihat, tapi dalam hati, dalam pikiran itu udah kayak orang itu melihat kamu gitu. Tapi kalau di kelas aku nggak seperti itu, cuman kalau sendiri terus lewat di keramaian gitu. Jadi Vina ngerasa fokus orang tertuju sama kamu gitu ya. Kalau merasa dibicarain, dihakimi atau apa gitu. Jadi kayak misal Vina sendiri jalan di tengah orang banyak, itu kayak kamu ngerasa kayak kayaknya orang lagi liatin aku, kayaknya orang lagi bisikin aku, ngomongin aku gitu. Tapi maksudnya Vina sadar nggak sebenarnya kayak nggak ada apa-apa? Iya, nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuman nggak tahu tetap ada itu yang kayak bisikin gitu loh, kayak ngapain itu loh kamu dikatain gitu. Jadi Vina ngerasa ada orang yang bicarain Vina waktu Vina sendiri gitu. Waktu ada situasi itu perasaanmu gimana? Apa ya? Perasaan malu. Tapi habis malu kamu kayak lebih mending diem atau kayak lanjutin kegiatanmu yang sendiri? Lanjut aja, kalau nggak lanjut ya aku nggak bisa kelas kan. Kalau aku nggak lanjut berarti aku berdiri aja di situ. Misalkan aku mau ke pendopo, kalau aku nggak lanjut ya aku nggak bisa ke pendopo. Betul. Dengan aku lanjut aja, terus dalam hati, dalam pikiran kayak mereka lo nggak lihat kamu, ya udah aku jalan santai udah gitu. Tapi kamu ini maksudnya fine aja, maksudnya kadang sulit nggak sama perasaan dan pikiran itu? Sulit, apalagi yang sama cutting ya. Cutting kan yang namanya cutting ya, kayak merasa kayak udah senioritas itu kan. Terus kalau aku lewat depan mereka tuh kayak, nah di situ aku merasa paling insecure-nya. Apalagi di cutting kayak melihat kayak banyak prestasi, bisa ini itu, pokoknya ada lah. Nah aku merasa kayak kok mereka bisa ya, kok aku enggak. Selain aku malu lewat depan orangnya banyak, aku juga merasa kayak tertinggal gitu, insecure aja.
insecure, berarti ini insecure-nya kompleks gitu ya, kayak entah dari penampilan, Iya. bahkan dari bakat-bakat juga kamu insecure gitu. Iya. Baik Vina, tadi kan aku nanya ya, Iya. perasaanmu waktu si insecure itu muncul gimana gitu, kamu tadi jawab malu gitu. Tapi waktu perasaan malu insecure itu muncul, kamu bisa nggak menanganinya? Bisa. Bisa. Pertama aku tenang dulu, terus aku mengatakan yang seperti tadi aku bilang, orang-orang sebenarnya nggak lihat kamu. Terus ya jalan aja gitu, nggak apa-apa, mereka nggak lihat kamu, mereka juga punya kesibukan masing-masing gitu. Tapi berarti masalah ini tuh kadang mengganggu kamu. Ya. Tapi kamu sebenarnya juga udah tahu kuncinya gimana gitu. Ya. Cuman sering keganggu sih. Kalau lagi sendirian aja situ. Kalau sendirian aja ke kantin aja aku nggak berani sendirian. Kalau nggak ngajak temen, mending aku nggak ke kantin. Aku harus ngajak temen. Karena takut aja lewat di keramaian. Pikiran itu berarti masih ada terus gitu ya? Iya, masih ada terus. Walaupun aku sebenarnya udah ngomong kayak gini, nggak apa-apa, lewat aja, nggak ada yang lihat gitu. Paling lihat dia udah sekedar lihat kan. Cuman tetap aja ada susah. Iya. Berarti ini kamu tuh udah tahu gitu ya, cara mengatasinya gimana. Tapi buat ngambil tindakan buat maju terus ke kantin itu susah. Gitu. Oke, baik. Ya nggak apa-apa, maksudnya kadang orang tuh juga punya ketakutannya masing-masing ya. Ada orang yang nyaman sendiri, ada orang yang nggak berani, contohnya kamu nggak berani buat sendiri gitu. Itu normal gitu ya. Oke. Jadi tadi kan kita udah cerita ya, Vina tadi udah cerita ada keinsecurean, insecure baik Vina sendiri takut ada kaca yang terbuka atau secara apa ya, pendidikan juga ya, ada cuttingnya, jadi cuttingnya apa namanya, ada prestasi, ini itu. Menurut Vina rasa insecure itu kalau dikasih nama apa? Ini bebas ya, namanya boleh nama manusia atau nama apa gitu, binatang juga nggak apa-apa. Kok masih namanya Kiem ya. Menurut Vina pas nggak insecure itu dengan nama Tukiem? Pas banget, soalnya Tukiem ini menurutku dia kalau didefinisikan sama orang ya malu banget. Ya, malu banget, nggak berani, kayak di suatu tempat aja dia di situ aja diam deh, walaupun berjam-jam nunggu di situ. Tukiem ini pasti di situ. Makanya aku kasih nama itu kayak cocok aja. Udah cocok ya, udah pas berarti ya. Iya. Ya. Oke, jadi berarti ini ada dua orang ya, maksudnya berarti Tukiem ini adalah keinsecurean kamu gitu, bukan Vina gitu ya. Ada orang itu, anggap aja Tukiem ini orang gitu. Oke. Jadi Vina ya Vina, Tukiem ya Tukiem. Oke. Pernah nggak? Coba Vina gambarkan ya, sosok Tukiem itu seperti apa? Maksudnya gambarin yang kayak mana ya? Iya, tadi kan Tukiem itu adalah insecure gitu. Kita coba gambarin sosok Tukiem yang Vina udah buat itu gimana? Sosoknya itu aku ngambilnya kayak perempuan aja deh. Jangan deh laki-laki, biar beda orang. Kan Vina perempuan. Jadi dia laki-laki, culun, terus kalau dia keluar, contohnya dia keluar mana ya, keluar kosan aja deh. Keluar kosan aja dia harus melihat apakah di luar itu rame enggak. Kalau enggak rame ya dia keluar, kalau rame dia nggak mau keluar. Terus dia nggak berani, pokoknya dia nggak berani kemana-mana sendiri, dia harus selalu ngajak teman. Terus kalau dia berani keluar sendiri berarti itu benar-benar kayak mepet banget. Kayak terdesak ya? Urgent banget ya, yang mengharuskan dia harus pergi sendiri. Kalau nggak mengharuskan dia pergi sendiri ya dia harus mengajak temannya, gimana pun caranya dia harus ngajak temannya ya, biar dia ada teman. Udah, apa lagi ya, pokoknya malu lah. Kayak film ini Inside Out. Iya ya, kartun ya. Itu kan ada karakter malu. Nah, persis seperti itu. Oke.
Jadi si Tukiem itu orang yang ya kita gambarnya berarti dia cowok ya. Iya. Cowok. Oke. Jadi gimana Vina ketika si Tukiem itu Tukiem ya, Iya. ketika Tukiem itu datang gitu ya ke Vina, yang bikin Vina kayak aku jadi ikut malu, aku jadi ikut kayak gini-gini. Gimana Vina menanggapi si Tukiem ini? Nah, aku menganggapnya kayak gini. Aku menganggap kalau ada perasaan itu berarti aku lagi gendong si Tukiem itu loh. Kan kalau digendong kayak berat banget kan. Nah, caraku itu kayak aku turunin dia, kayak meregangkan badan, turunin si Tukiem itu. Ya udah, aku tinggalin dia di belakang itu terus aku jalan. Kayak lebih ke ya udah nggak usah dibawa gitu si Tukiem, tinggalin aja gitu. Tapi selama ini? Nah, selama ini kayaknya aku cuman turunin sebentar terus dia naik lagi, ya aku gendong lagi kayak merasa kasihan gitu ya sama si Tukiem. Ya selama itu yang seperti itu sih yang Tukiemnya yang minta digendong atau Vinanya yang menggendong Tukiem? Selama ini berarti aku yang menggendong si Tukiem, nggak berani menurunkan dia. Padahal si Tukiemnya juga nggak apa-apa Iya, gitu ya nggak apa-apa. sendiri. Nggak apa-apa sendiri. Berarti menurut Vina kekuatan lebih besar, kekuatan siapa ini? Kekuatan si Tukiem apa sih Vinanya sendiri? Di satu, kalau di gambarinnya ya. Mungkin kalau di waktu desak mungkin kekuatanku, tapi lebih banyak kekuatan dia si Tukiem. Apa yang maksudnya si Tukiem ini pernah ngomong apa aja sama Vina sampai bikin kekuatan Tukiem tuh lebih besar daripada kamu? Ngomong gini sih, kan aku sudah 20 tahun terus melihat teman-temanku, bukan teman-teman di kampus ya, teman-teman pas SMA itu mereka banyak banget pencapaiannya. Terus itu Tukiem ini ngomong kayak gini, kamu loh nggak ada pencapaian apa-apa. Terus selain itu kalau di keramaian, nah itu tadi Tukiem ngomong gini, tuh orang itu ngeliat kamu, orang ini ngeliat kamu, orang ini bicarain kamu gitu. Dia kayak menyuntikkan sesuatu biar aku merasa insecure terus. Iya. Padahal kan si Tukiem doang yang insecure. Berarti si Tukiem ini energinya negatif. Iya, gitu negatif. Tapi pernah nggak dia kayak ngasih energi kamu positif kayak apapun itu? Mungkin enggak sih ya, mungkin di sama diri Vina yang ngasih energi positif deh. Ya, jadi si Tukiem ini negatif terus. Iya. Berarti kekuatannya lebih besar buat sekarang, lebih besar Tukiem daripada Vinanya sendiri. Oke. Kalau menurut Vina gimana caranya Vina ini ternyata lebih kuat daripada Tukiem buat bisa melawan si Tukiem ini? Harus mencobanya langsung. Terus aku pernah nyoba ya, biar berani langsung itu pas ngomong, semisal aku mau ke kantin, iya langsung ke kantin, nggak usah banyak pikiran, terus nggak usah banyak. Aku tuh kayak lagi berdebat dengan si Tukiem ini loh. Jadi kita kayak berbicara berdua, bilang aku ke kantin sendiri, tapi si Tukiem bilang jangan, pasti nanti itu lihat kantin kamu. Nah, caraku biar bisa berani tuh yang langsung aja, nggak usah didengarin si Tukiem. Oke, tadi kan kita udah bahas ini ya, maksudnya bentuk dari emosinya si Tukiem, tapi kita belum bahas secara penampilan. Kalau Vina lihat Tukiem itu secara fisik dia seperti apa? Cowok ya, culun lah, kayak gitu. Kayak orang-orang yang sudut, pemalu. Iya, pemalu gitu, kayak kutu buku gitu. Kayak gitu. Kayak kacamata bulat. Iya, betul lagi. Oke. Waktu tadi kan Vina udah bilang ya, ketika Tukiem itu datang, Tukiem itu sering bisikin. Jadi kayak ada ada istilah, ada orang yang bisikin kamu gitu. Si Tukiem tuh bisikin kamu loh kayak gini itu loh, coba lihat ya kayak gini. Iya. Waktu itu perasaanmu, maksudnya kamu nanggepin dia gimana? Kamu dengerin si Tukiem itu kah? Iya, aku lebih banyak dengerin. Lebih banyak dengerin ya. Oke, berarti benar ya tadi dibilang Tukiem tuh ternyata lebih kuat daripada kamu. Tapi itu berarti bikin kamu terbebani banget. Capek dengerinnya. Kapan biasanya Tukiem ini paling sering datang? Sering datang ya lebih banyak kalau aku ke kampus ya. Ke kampus. Itu di kampus, tapi kalau misal di nggak kegiatan kampus? Enggak ada. Di ini lagi di lingkungan, kalau aku diajak keluar sih.
sama temen kosku. Lebih intinya kayak di keramaian sih. Kalau ini misalnya kamu kan kemarin kita pernah bahas-bahas ya, kamu juga aktif di dalam gereja gitu ya. Kalau itu sama orang-orang tertentu aja, mungkin sama yang punya kayak apa sih dalam gereja itu yang kayak punya otoritas. Iya, otoritas. Jadi mungkin sama orang-orang yang lebih tinggi Iya, gitu sama ya. yang tinggi. Kamu ngerasa seperti Iya. itu. Tapi kalau di lingkungan gereja nggak terlalu sih. Oke. Nggak terlalu. Kalau di lingkungan gereja nggak terlalu. Berarti lebih ke kampus dan teman-teman di luar gereja gitu ya. Kalau menurutmu kenapa jadi kayak gitu? Maksudnya kan kalau di gereja kan juga pastinya orang banyak gitu. Iya. Mungkin karena orang-orang di gereja juga apa ya? Menurutku apa ya? Si Tukiem nggak berani nggak sih? Oke. Iya. Jadi si Tukiem nggak berani. Udah. Jadi Tukiem ini berani tuh cuman di dalam lingkungan kampus doang. Terus lagi menurutku karena kalau di dalam gereja aku nggak ada yang insecure banget sih. Berarti beda gitu ya. Iya. Antara kan Vina ini orang yang aktif ya, maksudnya aktif di kampus juga aktif di gereja gitu. Iya. Berarti di Tukiem ini nggak muncul di gereja. Iya, nggak muncul. Karena ya lingkungannya juga mungkin positif aja gitu ya. Kalau di kampus Tukiem ini selalu muncul di mana aja gitu. Di dalam situasi apapun gitu. Oh ya, situasi gimana? Contohnya kayak selain waktu Vina sendiri ya. Waktu ini deh lagi ngumpul rapat. Kalau ngumpul rapat itu aku pasti nyari tempat di belakang dia pandangan orang-orang itu nggak tertamu. Iya, di kelas juga aku awal-awal aku duduk di depan, tapi aku merasa nggak nyaman. Aku merasa orang-orang di belakang itu kayak lihat aku padahal enggak kan. Jadi akhir-akhir ini aku selalu duduk di belakang. Gitu juga kalau di rapat di belakang. Itu Tukiem yang minta berarti. Yang minta. Tukiem ngomongin gimana? Di belakang sih, kalau di depan kamu pasti nggak nyaman. Gitu. Berarti si Tukiem ini benar-benar kasih energi negatif ke kamu gitu ya. Negatif banget. Sampai bikin kamu rasanya sampai pernah nggak kayak stres banget gitu karena si Tukiem? Pernah, apalagi pas semester 1. Oh iya, gimana? Coba ceritain. Semester 1 itu aku nggak punya teman dekat. Terus aku juga kalau awal-awal itu yang namanya beradaptasi kan aku orangnya lama banget, harus melihat dulu orang-orang. Mas Tukiem ini bekerja, terus berat banget setiap bangun pagi itu kayak ke kampus ketemu orang-orang banyak lagi, itu mengganggu banget sih. Makanya semester 1 adalah semester yang paling berat menurut aku untuk sekarang ya. Karena Tukiemnya ini banget, dia energinya sangat kuat. Tapi di semester 2 Tukiemnya udah mulai bisa dikendalikan gitu. Kayak Tukiem kamu diam gitu ya. Iya bisa. Menurut Vina ya, misalnya ya, tadi kan Vina bilang ini terjadi itu di daerah kampus. Di saat mana? Maksudnya entah itu yang paling berpengaruh ya, entah itu di kelas, di kantin, atau ketemu orang baru. Kalau di kelas enggak, ke kantin, ke ruang baca, ke ruang sekret, ruang ini organisasi. Kalau sendiri berarti rasanya kayak gitu, Tukiem kamu gendong. Apa yang mungkin lakukan? Misal waktu tadi mau ke kantin, ruang sekret, ruang baca, Tukiem itu ada gitu. Entah kamu diam atau kamu menghindari kontak mata sama orang. Iya, menghindari kontak mata sama orang. Kalau aku nggak ada teman, kalau nggak aku ngajak teman. Biar Tukiem ini nggak terlalu mendorong aku. Tapi kalau aku sendiri, aku jalan tapi nggak kontak mata sama orang. Berarti itu misalnya ada Tukiem gitu ya, ada kamu lagi jalan sama dia gitu, yang memberi energi negatif. Tapi kamu nggak jalan tuh sih ya, udah sambil jalan lurus tanpa lihat orang. Iya, tanpa lihat orang-orang. Tapi kalau misal lihat orang gitu gimana? Kalau lihat orang gitu langsung menghindari.
apalagi orang yang aku kenal. Oh, malah orang yang kamu kenal. Orang yang aku kenal ini dalam artian belum terlalu dekat. Oke. Di lingkungan kampus kayak cutting atau teman kelas lain, aku harus menghindari. Ini berarti kalau tadi secara akademiknya gimana? Akademiknya mungkin nggak terlalu sih ya. Di waktu tertentu doang. Ada satu waktu nanti kayak kalau aku lihat ini sih kita lihat teman-temanku ya, mereka tuh banyak prestasi kayak ya bisa kesana kesini, organisasi banyak, begini public speaking bagus. Nah aku merasa STKIM ini menghakimi aku juga kayak gitu sih. Jadi Kim ini ternyata ini ya, maksudnya mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perilakumu, gerak-gerikmu di hadapan orang-orang sosial gitu ya. Tapi buat kamu sendiri situ Kim ini masih sulit gitu buat disuruh pergi gitu. Masih sulit. Dampak terbesar dari adanya situ Kim ini apa? Stres. Misal ya kita kasih skala gitu ya, seberapa besar situ Kim ini tuh mengambil alih cara Vina tuh melihat diri sendiri. Kita pakai skala aja lah, Skala 1/10, 1 sampai 10. 9. 9. Iya. Seberapa berpengaruhnya di hidupmu situ Kim ini? Sangat berpengaruh aku cara memandang diriku. Situ Kim ini kayak buat aku merasa ini sih tidak ada apa-apanya gitu. Maksudnya nggak ada apa-apanya gimana? Dibanding orang lain. Iya. Dia saking berpengaruhnya ya Situ Kim ini dalam hidupku sampai aku pernah berpikir aku tidak apa-apa yang dibanding orang lain. Kayak orang lain itu lebih unggul. Tapi kamu ya cuma iya, kayak nggak ada kemajuan. Padahal sebenarnya kalau dilihat kamu ada sesuatu yang udah kamu capai. Iya. Itu Kim selalu kayak istilahnya mengintimidasi kamu kayak apa sih pencapaianmu cuma itu doang, orang lain tapi oke. Nah tadi ternyata si Kim ini jelek banget ya, sangat jelek banget di hidupmu gitu, bahkan tadi skalanya lu juga lumayan tinggi 9. Jadi dia benar-benar seberpengaruh itu gitu di hidupmu. Tapi nanti kan masih ada tahap-tahap selanjutnya gitu ya. Mungkin selama ini Vina ngerasa berat gitu karena ada Kim gitu, sangat mengganggu penghidupan perkuliahanmu gitu ya, apalagi baru semester 2. Tapi harusnya nanti semakin naik semester, tadi kan semester 1 situ Kim ini sangat berpengaruh gitu kan, semester 2 situ Kim lumayan berkurang, berarti otomatis harusnya semester ke depan lebih berkurang. Ya aku pernah mikir gitu sih, kayaknya next semester STKM-nya pasti lebih berkurang. Selain aku udah bisa lebih mengenal lebih dekat lagi lingkungan kampus, udah bisa situ Kimnya udah pelan-pelan diturunin gitu. Padahal tuh Kimnya sih sebenarnya nggak minta digendong, kamu yang menggendong terus gitu. Berat kan, maksudnya kalau menggendong situ Kim terus kan berat kan. Menggendong orang aja berat, apalagi Kim. Berat badannya tuh Kim berapa sih? Aduh, 80. Oh wow, pasti kamu kalau secara manusia nanti kamu gendong tuh Kimnya sampai bungkuk gitu. Baik ya, baik Vina, kita lanjutkan ya untuk tahap selanjutnya. Di sini kita coba lihat dari perspektif orang lain ya. Tadi kan kita udah bicara tentang perspektif Vina gitu, gimana Vina terhadap Tukiem itu seperti apa. Sini kita coba lihat perspektif dari teman terdekat Vina. Vina ada teman terdekat yang kayak benar-benar dia deket banget sama Vina di kampus. Misal ya, teman Vina ini melihat Vina gitu mungkin melihat Vina dari jauh waktu Vina lagi jalan sendiri gitu ya. Apa yang mungkin teman Vina itu lihat dari Vina, tapi dari sudut pandang yang berbeda ya dari Vina. Oke. Jadi kalau orang lain yang melihat
dari sudut pandang mereka ya, mereka akan melihat aku sebagai orang yang keren, keren, terus berani, terus bijak, terus ya, soalnya pernah ini temanku bilang juga, ya itulah. Kamu berpikir ya bahwa Iya. temanmu, sahabatmu yang dekat itu pasti mikirnya kayak gitu Iya. ketika kamu lagi sendiri. Berarti otomatis beda kan sama Beda. yang kamu bayangkan. Iya. Tapi Vina yakin temanmu bakal pikir seperti itu. Yakin aja. Berarti ini istilahnya itu ya, apa yang teman Vina pikirkan itu berarti Vina yang tanpa tukiem gitu Tanpa ya. tukiem. Padahal sebenarnya Vina sendiri melihat diri Vina ada tukiem. Jadi di pandangan orang-orang tuh beda gitu ya. Nggak ada tukiem. Nggak ada tukiem. Nggak ada. Menurut Vina, apakah orang lain itu benar-benar memperhatikan hal-hal yang bikin Vina khawatir? Tidak. Seperti yang Tukiem katakan. Tidak sebenarnya, karena setiap orang kan punya kesibukannya masing-masing. Buat apa mikirin, kayak buang-buang waktu aja sih kalau mikirin apa yang Tukiem ini bilang ke aku. Menurut aku mereka nggak mikirin nggak. Jadi berarti dari sini Vina pelan-pelan ngerti ya bahwa sebenarnya orang lain tuh nggak mikirin, nggak dengerin nggak. aku yang lagi dibisikin Tukiem gitu ya. Padahal aku tuh lagi gendong Tukiem, tapi tapi orang lain tuh nggak ngelihat adanya Tukiem itu. Vina sadar. Sadarnya mungkin akhir-akhir ini sih ya. Tapi pas semester 1 nggak sadar. Makanya bener-bener Tukiem berat banget sih. Makanya Tukiem tuh berat badannya mungkin Tukiem waktu itu masih 80 kilo gitu ya. Di semester 2 dia turun berapa kilo Vina? Turun 30, berarti 50. Berarti 50 kilo ya. Semoga nanti makin naik semester berat badannya Tukiem makin turun ya. Makin turun dan dia nggak ada lagi. Berarti dia harus diet itu, Vin. Iya, harusnya Tukiemnya diet. Tapi gimana caranya ya Tukiem diet? Iya, oke, baiklah. Berarti Vina hari ini udah lihat ya, ada apa ya, yang positif dan negatif. Dari orang-orang sekitar Vina, dia lihat Vina itu adalah orang yang positif gitu. Maksudnya mereka nggak lihat ada Tukiem ngomong gitu. Ya, tapi dari Vina sendiri, Vina merasakan ada Tukiem selalu bersama dengan Vina. Iya. Itu yang membuat Vina tuh jadinya akhirnya sulit di kampus, sulit beradaptasi, sulit buat sendiri. Iya. Kira-kira Vina, apa yang teman atau sahabatmu katakan tentang dirimu? Jika kalau temanmu tuh disuruh mendeskripsikan kamu, apa yang dia katakan? Mungkin kalau dideskripsikan ya, mungkin yang teman katakan itu berani penerapannya, berani ngomong, terus ya sih kayak gitu. Jadi lebih hal positif gitu ya. Kamu bersyukur nggak punya teman-teman seperti punya bersyukur jadi Vina bersyukur ya punya teman-teman seperti itu. Teman-teman Vina ada berapa banyak? Ada sekitar 9 yang dekat ya, sekitar 9 orang. 9 orang tuh dekat semua. Yang dekat banget 2 orang, yang lainnya dekat tapi nggak terlalu dekat gimana. Jadi di sini Vina udah tahu gitu ya dari sudut pandang orang lain, seperti apa tentang Vina. Mungkin ini bisa membantu Vina ya. Coba mungkin Vina dari beberapa tahapan ini Vina coba bisa merefleksikan maksudnya apa yang sudah Vina dapat. Ini kalau aku harus menolak setiap apa yang dibisikkan si Tukiem ini. Terus aku harus juga, si Vina ini juga harus kuat gitu loh, jangan membiarkan si Tukiem lebih kuat dari aku. Jadi ya benar ya dari Vina, kita tuh udah tahu bahwa hari ini orang tuh nggak selalu mikir apa yang kamu pikir gitu loh. Sebenarnya orang lain tuh juga berpikir positif kamu gitu. Tapi ya karena tadi Tukiemnya terlalu berat, jadi kamu
apa pikiranmu tuh fokusnya ke Tukiam si Tukiam ini. Oke, jadi kita bakal ini ya, coba Vina ingat-ingat ya, pernah nggak ada momen sekecil apapun ya momennya, dimana si Tukiam itu tuh nggak ada gitu, si Tukiam itu nggak hadir, apa ada? Oke, jika itu ada, apa perasaan, apa yang kamu rasakan? Lebih percaya diri kah? Lebih percaya diri, Oke. lebih bisa plong bergerak tanpa Ada takut apa-apa? takut apa-apa, lebih kayak ya udah berani aja. Enjoy Iya, gitu. enjoy. Coba Vina ceritakan momen itu, di mana waktunya, apa yang terjadi? Ketika ke presentasi. Oke. Kan kalau presentasi itu kan otomatis pandangan orang-orang ke kita semua. Tapi ada satu presentasi ini yang kayak buat aku lebih plong, lebih leluasa daripada presentasi sebelumnya. Kenapa kayak gitu? Mungkin karena Stukiam yang nggak ada ya. Mungkin aku duduk di belakang juga. Terus aku kayak udah tinggal presentasi, orang-orang, aku mengatakan itu orang-orang nggak akan yang gimana sama presentasi kamu. Jadi presentasi dengan baik, berbicara dengan baik, bergerak seleluasanya tanpa di. Nah, ketika aku melakukan itu ya udah plong. Ternyata enak. Itu Vina presentasinya sendiri? Bareng teman, 2 orang. Oh, oke. Ya, lumayan sedikit sih itu. Iya. Bisa ya, maksudnya ada, ternyata Vina ada pengalaman yang Iya, ada. tanpa Tukiam itu. Iya, gitu ada. loh. Dan itu buat aku kayak oh iya ya, kayak gini seru. Kayak gini lebih enak tanpa Stukiam ini. Lebih enak aja. Tapi setelah itu maksudnya Tukiamnya datang lagi? Di waktu yang sama. Enggak. Kalau di waktu sama enggak. Tapi di waktu yang mungkin Iya, berbeda, beberapa depan ada lagi. Iya. Oke. Gimana? Maksudnya apa yang Vina lakukan waktu presentasi itu sampai Tukiamnya nggak datang gitu? Sampai Vina bisa presentasi dengan leluasa? Apa ya? Mungkin kan aku mendorong diri sendiri sih. Maksudnya kayak gini tadi aku udah sadar kan, orang-orang itu nggak akan mikirin apa sih Tukiam ini ngomong. Nah, ketika aku menyadari itu ya udah, itu mendorong aku bisa melepaskan si Tukiam sih. Jadi pikiran Vina yang kayak Iya. orang lain juga nggak fokus ke aku gitu. Iya. Itu yang bikin Vina bisa berani. Iya. Tapi harusnya itu bisa nggak sih Vina katakan, Vina lontarkan setiap hari gitu? Harusnya bisa. Tapi nggak tahu si Tukiam ini selalu ngikut terus ya, Iya. nempel terus gitu ya. Oke, pelan-pelan pasti Iya. bisa. Oke, gimana perasaan Vina saat itu? Apa yang berbeda dari biasa? Lebih enjoy di lingkungan kampus juga. Walaupun di dalam kelas, aku di lingkungan kampus aku lebih ya udah nggak apa-apa, santai kesana kesini. Aku bisa ke toilet sendiri, ke kantin sendiri. Kemarin itu aku bisa ke ruang baca sendiri. Jadi pengaruhnya dalam satu hari itu? Iya. Oh wow, keren ya. Iya. Memang dampaknya Tukiam tuh gede banget ke kamu berarti. Iya. Sampai segitunya. Berarti rasanya waktu nggak ada Tukiam ya, tadi kan kita coba cari situasi di mana Tukiam itu nggak ada. Jadi bener-bener sebebas itu, seplong itu gitu tanpa si Tukiam. Vina mau nggak situasi itu ada lagi? Mau, tentu mau. Aku mau kayak setiap hari nggak sih itu situasi itu tanpa si Tukiam, tapi masih sulit gitu. Iya, belajar. Oke. Tapi apa ya, tadi dengan Vina bisa presentasi dengan bebas tanpa adanya Tukiam itu salah satu bukti gitu loh bahwa Vina tuh sebenarnya mampu gitu loh. Iya. Ada salah satu hal yang positif yang Vina bisa tunjukin kan, saya berarti aku bisa loh hidup tanpa Tukiam. Itu salah satu bukti bahwa hari ini Vina tuh udah ada satu kekuatan positif di dalam diri Vina. Cuman ya tadi ya kurang ada kekuatan dari diri Vina dan buat melawan si Tukiam. Tapi nggak apa-apa, kekuatan sesedikit itu masih bisa kamu tambahin buat hari-hari kedepannya. Oke, selanjutnya menurut Vina ya, kan setiap orang tuh ada
positif ada negatifnya ya. Kalau misal di dalam diri Vina nih ada satu potensi yang ada dalam diri Vina, yang potensi apa yang ada dalam diri Vina yang Vina pikir itu bisa membuat Vina bisa melewati itu? Dari diri sendiri potensinya itu yang aku lihat ya, sebenarnya dalam diri itu ya kan yang aku lihat Iya. Berani ngomong di depan orang banyak yang walaupun pertama kali Itu iya. potensinya. Coba bisa dijelaskan rincinya gimana? Ya lebih ini aja deh, aku kasih kasus nyatanya aja. Kemarin itu lagi kita itu di komunitas mau buat sesuatu kegiatan. Nah aku ditunjuk sebagai MC. Sebagai MC, ini adalah pertama kalinya aku sebagai MC di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus, terus di tempat yang baru juga, terus dengan menggunakan budaya yang baru, salam yang baru kan. Nah aku kayak enjoy menerima itu, kayak nggak ada nolak-nolak, kayak ya udah oke, aku suka. Nah itu potensi aku lihat kayak Kamu ada keberanian. iya, keberanian di walaupun pertama kali terus di depan orang banyak. Ya, berarti ini lebih ke keberanian kamu gitu ya. Sebenarnya kamu ya tadi kamu bilang sebenarnya itu bertolak belakang nggak sih sama kamu yang ada tukiem dengan nggak ada yang nggak ada tukiem. Kamu yang nggak ada tukiem tuh berani gitu Iya. loh buat melakukan apa-apa. Bahkan apa ya, tadi aku dengar kekuatannya itu sebenarnya positif gitu, lebih kuat sebenarnya kalau dibanding nggak ada tukiem Iya. gitu ya. Ya oke, baik, itu berarti potensi kamu ya. Iya. Kamu berani buat ngomong di depan orang banyak. Oke. Apakah menurut Vina, apakah ada orang lain yang pernah melihat potensi itu dalam diri Vina? Ada Siapa? teman-temanku, bukan di sini, teman dekat tapi jauh. Maksudnya nggak satu kampus, Oke. Sejauh apa? beda provinsi. Dia bisa melihat potensi. Iya. Oke. Jika tapi kalau di dalam kampus ada ada ya. Tapi bukan teman dekat banget. Oh, bahkan bukan orang dekat pun bisa melihat potensi. Iya. Jadi itu juga satu hal yang harus kamu ingat gitu, bahwa orang dekat aja tahu potensimu kayak gitu gitu. Apalagi orang yang terdekat yang kamu bilang itu tadi. Oke. Jika potensi itu misalnya keberanianmu ya tadi ya, adalah bagian dari diri Vina yang benar-benar Vina banget gitu. Itu apa artinya buat sebagai kekuatan aja sih, sebagai alasan aku untuk bisa lebih, ini alasan aku untuk bisa melepaskan sedikit. Kalau ada, tapi kan ada kekuatan itu baik dari orang lain yang memikirkan tentang aku dan dari aku sendiri, kayak coba lihat situasi ketika Stukim ini nggak ada. Berarti menurut Vina dengan adanya potensinya Iya, menjadi alasan aku untuk buat melepaskan Stukim. ya, istilahnya kayak nyerang tukiem gitu. Menyerang Tukiem dan tidak mendengarkan Tukiem. Iya betul. Iya bagus ya Vina tadi, apa ya, Vina maksudnya ngomongnya aja tuh yakin gitu loh, maksudnya ya itu bisa jadi cara aku buat melawan si tukiem gitu, meskipun ya awalnya berat gitu ya, tapi itu jadi potensi untuk itu istilahnya bisa kamu sombongkan ke tukiem gitu. Iya. Misal ada tukiem nih di sampingmu, kamu ngomong apa dengan potensimu ini? Ngomong kayak gini, semisal dia ngomong membuat aku insecure ya, terus aku pasti ngomong kayak gini, kamu ngapain ngomong kayak gitu, kemarin aja aku bisa kayak gini. Oke, bisa plong asik. gitu. Keren. Ya keren ya Vina, mungkin kalau aku jadi tukiem ya, aku jadi tukiem itu ya aku juga udah takut ya, kayak mundur, Vina udah berani, Iya. udah ada potensi yang bisa dia dapat. Berarti sekarang Vina harus mengembangkan potensi itu supaya potensi itu juga lebih kuat gitu loh. Iya. Jadi waktu tukiem minta gendong atau tukiem datang, kamu bisa kamu pergi. Oke, berarti Vina tuh udah ada potensi yang Vina tuh tahu dengan pasti gitu, bahwa ketika aku ada potensi ini, tukiem tuh nggak bakal datang. Tukiem itu ya mungkin akan datang beberapa kali gitu ya, tapi kamu udah tahu caranya buat menangani tukiem. Oke.
Coba ya, Vina bayangkan kehidupan kampus yang Vina inginkan tanpa adanya apa ya, pengaruh dari si Tukiem ini. Pasti aku lebih bersemangat lagi ke kampus tiap hari, terus pasti aku menyapa semua orang, menyapa semua orang. Bukan semua orang ini ya, maksud semua orang di prodiku yang aku kenal belum dekat, pasti aku menyapa, terus berani kontak mata sama dosen-dosen juga, pasti aku nyapa, nggak kabur-kaburan, nggak sendiri-sendirian, bisa ke kantin sendirian, pokoknya bisa keliling kampus sendirian juga. Kayak lebih enjoy sama dirimu sendiri gitu. Berarti nggak bergantung sama orang lain. Iya. Jadi kalau Vina ngebayangin kehidupan perkuliahan tanpa Tukiem, ya itu gitu. Vina lebih bisa sendiri, lebih bisa ngapa sendiri. Kalau interaksi kamu sama teman-teman di kampus gimana? Kalau misal nggak ada Tukiem? Tukiem ini mungkin lebih banyak cerita sih, banyak cerita, terus mungkin lebih banyak waktu bersama dengan mereka. Oke. Karena Tukiemnya udah nggak banyak bisikin kamu gitu ya. Bisa ini mengekspresikan diri ke mereka juga. Oke. Gimana? Tadi kan Vina udah bilang kadang tuh insecure buat bergerak sedikit aja tuh kayak bingung gitu. Bingung kayak bergerak sedikit orang di belakangku pasti ngelihat dia bergerak gitu. Oke, sampai segitunya ya. Iya. Oke. Nah, gimana cara Vina entah tadi bergerak, berbicara atau berhubungan sama orang lain tanpa adanya Tukiem? Bagaimana caraku? Ya, cara Vina bergerak, entah lebih pede atau lebih pede. Ya udah gitu. Ya udah bebas mau ngelakuin apa aja. Bebas mau berdiri, mau berpindah tempat, mau lihat ke belakang, ke sana kemari. Iya, mau benerin rambut bebas. Jadi kalau nggak ada Tukiem, misal nanti Tukiem itu udah lepas dari Vina, berarti penghidupan kuliah Vina atau dari Vina berbicara, bergerak dan lain berarti bebas gitu. Iya, bebas. Apa adanya si Tukiem itu tadi. Oke. Rasanya gimana Vina kalau Tukiem nggak ada? Enak. Lebih enak aja untuk memulai ini sih, menjalani hari. Oke. Siapa versi dirimu yang kamu inginkan? Versi tanpa Tukiem. Versi tanpa Tukiem. Bagaimana kamu mendeskripsikannya dalam satu kalimat? Seseorang yang berani kemana-mana tanpa bergantung ke orang lain lagi, terus bisa keluar dari zona nyaman, bisa mengekspresikan diri tanpa mempedulikan apa yang orang lain lihat atau stuk yang bicara. Rasanya ini ya, maksudnya mendengar masa depan kamu yang tanpa Tukiem tuh lebih enak aja gitu ya didengarkannya. Oke. Siapa orang yang paling memahami dan mempercayai kamu? Diri sendiri. Mungkin teman, keluarga atau dosen? Keluarga ada, kakakku. Kakakmu, kamu berapa bersaudara? Aku 4 bersaudara. Kakak, kamu anak ke? 3. Berarti kakak yang pertama apa kedua? Kakak yang pertama. Oke, kakak yang pertama ya. Jadi menurutmu orang yang paling bisa memahami kamu tuh ya kakak pertama gitu. Oke. Jika kakakmu yang pertama itu dengar cerita baru kamu yang tanpa Tukiem gitu. Tapi kakakmu tahu nggak kamu orangnya kayak gitu? Tahu. Kamu yang ada Tukiem kayak gitu tahu? Tidak. Oh, nggak tahu. Nah, misal kakakmu tuh tahu cerita baru bahwa kamu adalah Vina yang Vina yang berani, Vina yang ada kekuatan buat melawan Tukiem itu, gimana reaksi kakak? Pasti dia lebih bangga. Soalnya kan yang selama ini tahu enggak yang ada Tukiemnya, tapi masih standar. Mungkin kalau cerita dengan diriku yang baru kampus Tukiem, mungkin dia lebih bangga lagi, kayak kan dia yang selama ini juga membantu aku, lebih dekat dengan aku lah. Mungkin dia lebih kayak keren ya, bangga tersendiri. Wah, adikku. Iya. Terus pasti dalam dirinya kayak aku kan kakaknya, pasti ada gitu. Jadi kakakmu juga ikut bangga sama dirinya sendiri gitu ya.
ini turunan aku Nah gitu iya ya. pasti kayak gitu. Oke, baik. Oke, jadi ternyata di sini Vina ada satu sosok keluarga, yaitu kakak Iya. Vina sendiri yang benar-benar Vina bisa Mm-mm, percayai gitu iya. ya. Oke. Eh, Bagaimana rencana Vina untuk berbagi cerita baru ini ke kakak? Rencana Kayak ya udah, kayak kamu gimana mau cerita kayak iya paling aku mau cerita ke dia aja, cerita pengalaman tanpa tukian. iya aku cerita, aku pasti cerita tentang ini sih, hari-hariku dalam dunia kampus itu. Jadi nanti misal Vina udah pelan-pelan bisa meninggalkan Tukiam gitu ya, mungkin Vina bisa cerita ke orang-orang yang support sama Vina gitu, kayak tahu Vina ini seperti apa, Vina ini orangnya gimana gitu ya. Mungkin dengan cara apa ya, Vina cerita sama orang yang suportif ke Vina, itu bisa jadi kekuatan tambahan buat kamu bisa melawan si Tukiam itu tadi. Oke, baik. Dari sesi ini apa yang paling berkesan buat Vina? Berkesan di cerita kehidupan kampus apa yang aku inginkan ke depan. Oke, bagian itu ya paling kamu suka. Iya, Paling berkesan. Kenapa? karena aku melihat sekarang aja aku membayangkan diriku di masa itu nanti, kayak wow keren. Keren keren gitu ya. aja kayak ini aku selalu membayangkan ya kalau di kehidupan itu. Oke. Mungkin sebelum kita akhirin sesinya, aku mau minta Vina tulis ini ya, tulis entah bebas sih Vina mau nulis apa aja, pokoknya tulis buat ke Tukiem kayak ya kamu ngomong aja kayak Tukiem kamu ini atau semangat ya Vina, kamu pasti bisa kata Tukiem. Mungkin nanti ini tadi fotoin enggak enggak sih, kalau Vina mau difoto nggak apa-apa. Nanti Vina tulis, mungkin bisa sambil Vina bicarakan juga itu. Enggak, aku langsung saja. Oh, tulis aja ya. Seberapa banyak ini? Bebas, sesuka Vina. Mungkin kalau udah Vina bisa Enggak kok, enggak sebanyak banyak. nggak banyak-banyak ya. Cukup. Ini boleh aku baca? Oh boleh, tapi nggak usah difoto ya. Baik. Wah, aku bacanya kayak ini ya, maksudnya Vina benar-benar sama apa tuh Kium kayak Harus dilawan. kayak oke, baik Vina, ini aku bacanya juga ikut kayak kamu plong banget gitu. Oke, baik Vina. Ya makasih ya, maksudnya dari sesi ini tadi kamu paling berkesan kan masalah Vina di masa depan yang tanpa Tukiem. Kamu aja ngebayanginnya suka gitu, apalagi aku sebagai konselormu saya juga ikut senang gitu ya. Oke. Menurutmu siapa satu orang yang bakal kamu ceritakan tentang cerita barumu ini? Kakakmu yang pertama. Oke. Tadi aku udah ini ya, tadi kita udah tulis surat buat Tukiem. Nanti aku juga bakal sekali lagi kita tulis surat, tapi ini bukan buat Tukiem, tapi buat dirimu yang tanpa Tukiem. Oh, tanpa Tukiem. Yes, Oke. buat dirimu yang tanpa Tukiem. Jadi mungkin ini buat tugas rumah aja ya, kamu bisa tulis waktu kamu ngerasa kayak aku udah bener-bener gak ada Tukiem. Tinggal harus sekarang. Nggak apa-apa, nggak harus sekarang. Nanti kamu bisa tulis, terus nanti mungkin di sesi selanjutnya saat sesi counseling selanjutnya kamu bisa bawa, dan ya biar aku juga tahu perkembangan kamu seperti apa gitu. Oke. Apakah kamu keberatan? Tidak. Sampai di sini sesi counseling kita. Mungkin Vina bisa menyimpulkan apa yang kamu dapat dari awal sampai akhir. Tahap awal sampai tahap akhir.
bisikan-bisikan negatif, terus harus melawan, harus berani, jangan membiarkan si negatif itu merusak potensi dalam diri Vina, si Tukian ini harus melawan si Tukian itu aja. Aku juga terima kasih ya Vina, Iya. kamu udah di waktu sesi konseling ini kamu bisa diajak koordinasi dengan baik, kamu terbuka sama ceritamu, kamu bisa memberitahu aku apapun yang kamu rasakan. Iya Kak. Semoga nanti aku juga bisa tahu ya perkembangan kamu seperti apa ke depannya. Oke, sekian dari aku sebagai konselormu. Aku ucapkan terima kasih Vina. Terima kasih Kak. Oke.